Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai aspek pasar dan pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar dan pemasaran. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pada pokoknya, pasar dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama, ada pasar konsumen, yang kedua ada pasar industri, yang ketiga ada pasar penjual, dan yang keempat ada pasar pemerintah. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan pihak lainnya. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis adalah segala hal yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Sehingga aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang paling penting untuk dianalisa. Tujuan pemasaran pada perusahaan yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba, yang kedua untuk mengurangi persaingan, yang ketiga untuk menguasai pasar, yang keempat untuk melayani pihak tertentu, yang terakhir untuk menaikkan jumlah produk di pasar. Proposisi nilai produk atau jasa di pasar. Dalam aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis ada cara untuk memenangkan kompetisi di pasar. Ada 3 strategi penting untuk analisis, yaitu 1. Segmentasi pasar, 2. Target pasar, 3. Posisi pasar. Dalam segmentasi pasar berdasarkan 4 hal, yaitu geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang adalah 1. Harga produk barang, 2. Harga pokok lain yang relevan, 3. Selera, 4. Jumlah penduduk, 5. Pendapatan, 6. Faktor khusus atau mobilitas atau akses. 2. Targeting. Targeting adalah proses memilih suatu segmen yang paling menarik yang ada di pasar sekelompok pembeli yang memiliki sifat-sifat sama yang membuat pasar berdiri sendiri. 3. Positioning adalah bagaimana suatu merek atau brand atau perusahaan diposisikan atau dirasakan dalam ingatan pelanggan yang ditargetkan. Langkah ini artinya adalah menciptakan keunikan posisi produk dalam benak atau persepsi pelanggan potensial yang akan dibidik. Setelah menentukan segmentasi, targeting, dan positioning, langkah selanjutnya yaitu menentukan strategi pemasaran. 1. Produk. Sebuah produk memiliki 7 siklus hidup, yakni 1. Tahap pengembangan, 2. Pengenalan, 3. Pertumbuhan, 4. Penjualan, 5. Kematangan, 6. Kejenuhan, 7. Penurunan. 2. Harga, price. Beberapa hal yang mempengaruhi posisi harga yaitu 1. Biaya produksi, 2. Permintaan dan penawaran pasar, 3. Harga kompetitor, 4. Kondisi ekonomi, 5. Faktor psikologis pelanggan, 6. Sensitivitas harga pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu strategi pemasaran yang ketiga, yaitu tempat atau place. Di sini pendistribusian adalah hal yang penting dalam bisnis. Jika terlalu jauh makan biaya yang mahal dan memerlukan waktu yang lama. Setidaknya ada 2 bentuk saluran distribusi. Yang pertama yaitu untuk barang industrial dan yang kedua untuk barang konsumsi. Selanjutnya yaitu promosi atau promotion. Promosi adalah strategi terakhir dalam marketing mix untuk memperkenalkan produk menarik perhatian konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama. Ada 4 cara dalam melakukan promosi, yaitu periklanan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, publisitas atau publicity, dan penjualan pribadi atau personal setting. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang pertama, sikap konsumen merupakan sebuah sikap yang ditunjukkan oleh konsumen terhadap produk maupun sebuah strategi pemasaran. Yang kedua, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dinamis ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen baik perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi, membeli, menggunakan, dan membuang suatu produk, jasa, dan ide yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen merupakan sebuah ukuran dari apa yang dirasakan oleh konsumen setelah menikmati atau menggunakan produk yang kita jual. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pasar dan pemasaran
dalam studi kelayakan bisnis adalah segala hal yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Sehingga aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang paling penting untuk dianalisa. Terdapat banyak aspek kelayakan usaha, namun aspek yang mempunyai pengaruh signifikan berdasarkan relevansinya terhadap suatu proyek, yaitu aspek pasar dan pemasaran serta aspek keuangan. Aspek pasar dan pemasaran memiliki pengaruh signifikan karena keberhasilan kinerja keuangan sering bergantung pada kemampuan pasar dan pemasaran, operasi akuntansi, sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.